Halo guys, welcome back di channel ini. My name is Lix. Kembali lagi di channel ini dengan konten How and Why, konten yang akan menceritakan atau menjelaskan tentang suatu topik dan peristiwa yang lebih fokus ke pertanyaan mengapa dan bagaimana. Dan di episode pertama ini, kita bakalan bahas mengapa dan bagaimana K-pop bisa terbentuk. Jadi jangan lupa subscribe buat kalian yang belum subscribe, dan kalau udah, mari kita masuk ke video kita hari ini. K-pop adalah kepanjangan dari Korean Pop, jenis musik Korea beraliran pop yang populer di Korea. Untuk mengetahui lebih lanjut soal asal-usul K-pop, kita perlu tahu dulu style musik pop. Pop adalah genre musik yang cenderung memiliki nada dan irama yang easy listening atau mudah didengerin dan dinikmati sama banyak orang. Menurut Lawrence Alloway, seorang pengamat seni rupa, genre pop memang mengambil pasar anak muda dengan musik yang sederhana dan mudah untuk dipahami. Musik pop pertama kali direkam pada 1926, tapi baru mulai populer sekitar 60 tahun kemudian, pada tahun 1980-an. Dan waktu itu, musisi yang benar-benar mengangkat genre pop ini antara lain seperti Michael Jackson dan Madonna. Bahkan Michael Jackson sering dijuluki The King of Pop. Nah, benernya musik K-pop di Korea itu udah ada dari tahun 1930-an. 4 tahun setelah musik pop pertama di Amerika direkam. Genre K-popnya ya yang udah ada dari tahun 1930-an, bukan idol atau grup band, masih genre K-popnya doang. Nah, musik K-pop ini dipengaruhi dari musik Jepang. Jadi selama masa penjajahan Jepang terhadap Korea, musik di Korea itu jadi susah buat berkembang, dan mereka hanya mengikuti perkembangan musik pop yang ada di Jepang pada saat itu. Barulah setelah perang dan penjajahan selesai pada tahun sekitar 1950-an dan 1960-an, pengaruh musik pop yang berasal dari barat tuh mulai memasuki dunia permusikan Korea. Karena pada waktu itu banyak banget pertunjukan musik yang diadain oleh pangkalan-pangkalan militer AS di Korea Selatan. Dan lama-lama dari situlah aliran musik Korea ini mengalami berbagai perombakan, dan tercipta musik-musik genre pop Amerika yang menggunakan bahasa Korea. Jadi K-pop itu hasil evolusi dari musik Amerika dan musik pop Jepang. Tapi waktu itu belum ada yang namanya idol group, hanya musiknya yang mulai mengalami perkembangan. Lah terus gimana kok bisa jadi sampai BTS, Blackpink dan lain-lain kayak sekarang? Oke, siapin popcorn. Banyak sumber yang bilang lahirnya idol K-pop ini berawal dari kemunculan sebuah boy group bernama So Taiji and Boys. Mereka melakukan debutnya pertama kali pada tahun 1992. Grup ini beranggotakan 3 orang yang adalah So Taiji, Hyunsuk, dan Lee Juno. Iya, yang Hyunsuk yang sekarang jadi kepala YG Entertainment. Melalui debutnya ini, So Taiji and Boys mulai membawa hal baru dalam dunia musik Korea dengan menggabungkan genre rap, rock, dan techno Amerika. Tapi 4 tahun kemudian, sekitar tahun 1996, saat grup ini berada di puncak kejayaannya, mereka malah memutuskan buat bubar. So Taiji and Boys sebenarnya bisa jadi satu video sendiri sih kalau kita bahas secara mendalam. Jadi mungkin kita simpan dulu grup ini untuk episode-episode berikutnya tentang idol group pertama dalam sejarah K-pop. Kembali ke cerita, pada 1995, 1 tahun sebelum So Taiji and Boys bubar, seorang produser musik bernama Lee So-man memberanikan diri untuk mendirikan SM Entertainment setelah melihat kesuksesan So Taiji and Boys. Dan gak cuma mendirikan perusahaan musik, Lee So-man membuat sebuah gebrakan dengan cara mencari bibit-bibit unggul dan melatih mereka sebagai calon artis dan idol melalui sebuah sistem pelatihan yang disebut dengan trainee. Nah, melalui trainee ini, Lee So-man ingin mencetak idol yang bisa dikatakan hampir mendekati sempurna dengan berbagai macam talenta yang tidak hanya di bidang suara dan tarian. 1 tahun kemudian, 1996, tahun yang sama dengan bubarnya So Taiji and Boys, SM Entertainment mendebutkan boyband pertama mereka yang diberi nama HOT atau HOT, singkatan dari High Five of Teenagers. Jadi kurang lebih masa trainee member HOT ini hanya sekitar setahun. Dengan genre musik yang lebih segar dan style pakaian yang unik, HOT pun dengan mudah merajai tangga musik Korea Selatan. 1 tahun kemudian, melihat keberhasilan dari SM Entertainment, banyak produser lain yang ingin mendirikan agensi mereka sendiri.
Dan di tahun itu muncullah JYP Entertainment yang didirikan oleh Park Jin Young pada tahun 1997. Pada tahun 1998, 1 tahun setelahnya lagi, YG Entertainment didirikan oleh Yang Yoon Suk. Dan di generasi pertama K-pop ini, banyak nama-nama besar yang lahir dari 3 agensi ini. Sehingga 3 agensi ini diberi julukan The Big Three dalam industri K-pop sampai sekarang. Ini adalah generasi pertama K-pop yang sayangnya umurnya bisa dibilang singkat karena sebagian besar idol group pada generasi ini hanya bertahan sekitar 5 tahun sebelum akhirnya mereka semua membubarkan diri. Jadi generasi 1 ini berjalan dari tahun 1992 sampai sekitaran 2002. Lanjut ke generasi penerusnya, generasi kedua, dimulai dari tahun 2003. Pada generasi kedua ini, The Big Three atau 3 agensi ini mulai mencoba melebarkan sayap mereka di luar Korea Selatan dengan menargetkan 2 negara tetangga yaitu Jepang dan Cina. Dengan cara membawa musik K-pop ini dan menerjemahkannya ke dalam bahasa Jepang dan Mandarin. Nah, meluasnya K-pop di luar Korea Selatan ini memunculkan sebuah istilah baru seperti Hallyu atau Korean Wave. Hallyu gak cuma berhenti di sektor musik, ini juga merambat ke sektor hiburan lainnya kayak drama, TV, film, dan teater. Iya, ini awal mula drakor dan K-pop mendunia. Generasi kedua ini juga menghasilkan grup-grup K-pop yang mulai go internasional sampai ke Amerika dan Eropa. Dan kalian pasti tahu dengan grup generasi kedua yang go internasional ini, seperti kayak Super Junior, Big Bang, SNSD, Wonder Girls, SHINee, 2NE1, FX, dan lain-lain. Karena banyak banget band-band yang terkenal dan populer banget pada zaman itu, banyak yang menjuluki generasi itu sebagai generasi Golden Age untuk K-pop. Mulai tahun 2012, kita memasuki generasi ketiga dari K-pop. Di generasi ketiga ini, agensi-agensi semakin gencar untuk menyiapkan calon-calon idolnya. Bahkan ada yang sampai trainee belasan tahun. Trainee yang lama ini gak cuma fokus ke musik dan tari, tapi juga ke bidang lain seperti acting, hosting, dan bahasa asing yang mungkin bahasa Jepang atau bahasa Inggris. Juga pengetahuan tentang tata krama. Generasi ketiga adalah generasi yang paling populer dibandingkan dengan 2 generasi sebelumnya, karena sekarang lebih mudah untuk mengakses konten K-pop dari internet. Dan kalian pasti gak asing banget dengan idol-idol di generasi ketiga ini. Yang diantaranya ada EXO, Blackpink, BTS, Twice, Red Velvet, iKON, GOT7, Winner, G-Friend, CLC, Seventeen, 101, dan lain-lain. Capek. Di generasi ini juga nama Big Hit Entertainment berhasil menggeser YG yang sempat kena masalah hukum dan masuk ke dalam Big Three baru di industri K-pop. Terakhir kita masuk ke generasi keempat yang dimulai dari tahun 2018 dan masih berjalan sampai sekarang. Benernya banyak yang menganggap bahwa generasi keempat ini belum muncul sebelum salah satu dari boy group atau idol group bisa melampaui kepopuleran dari generasi ketiga. Namun banyak juga yang beranggapan bahwa boy group dan girl group yang debut di pertengahan 2018 sudah memulainya. Karena beberapa grup seperti Stray Kids, G-Idol, ATEEZ, ITZY, TXT, dan Rocket Punch sudah bisa menyamai kepopuleran para seniornya dalam waktu yang singkat. Dan gak kerasa itulah asal-usul dan evolusi K-pop dari pertama kali dibentuk sampai terakhir kali sekarang. Capek juga jelasinnya panjang gini. Ini cuma garis besarnya aja, kalau kita bahas tiap generasi secara mendetail, video ini bisa berjam-jam. Jadi mungkin kita akan bahas secara rinci masing-masing generasi di video lain. Dukung terus konten How and Why ini karena akan ada banyak fakta menarik tentang K-pop yang pingin banget aku share ke kalian. Gimana cara dukungnya? Tinggal like, comment, subs, dan share video ini kalau kalian suka dengan konten-konten seperti ini. Karena dukungan kalian semua selalu berpengaruh banget buat perkembangan channelku. Makasih udah nonton sejauh ini, thanks for watching and see you next time. Kira-kira konten apa lagi yang bagus buat How and Why selanjutnya?